Shalom Bapak Ibu, kita jumpa lagi pada katekese mingguan kita dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Dahor, Balikpapan. Pada hari ini kita masih menggeluti tema APP kita, yaitu semakin beriman, semakin solider. Dengan subtema mewujudkan semangat solidaritas. Tema hari ini adalah tema yang keempat. Tema yang pertama, kedua, dan ketiga sudah dibawakan pada minggu-minggu yang lalu. Di awal kembali kita diingatkan dan diteguhkan akan panggilan kita sebagai murid-murid Kristus, agar senantiasa hidup dalam semangat solidaritas. Terutama di saat-saat yang sedang sulit ini. Solidaritas merupakan cara hidup yang dikehendaki oleh Allah, agar tercipta kehidupan bersama yang mensejahterakan, yaitu setiap manusia dapat mengalami atau mencapai kualitas hidup yang baik. Pada pertemuan yang pertama, dengan subtema kita dipanggil untuk bersolider. Solidaritas bukanlah hal yang baru bagi kita yang hidup di zaman ini. 2000 tahun yang lalu, pada zaman Yesus, atau katakanlah setelah Yesus bangkit, itu pada zaman Rasul, kita bisa lihat di bacaan kitab suci dalam Kisah Para Rasul, kita sudah bisa melihat bagaimana para murid itu hidup dalam solidaritas yang tinggi, di mana mereka berkumpul, bersatu, kemudian mereka yang mempunyai milik, menjualnya, hasilnya dipakai untuk kehidupan bersama di dalam komunitas itu. Mengapa mereka mau menjual milik-milik pribadinya untuk keperluan bersama? Ini yang harus kita gali. Mengapa? Tanda tanya, mengapa? Ya, dasar utama mereka melakukan itu adalah kasih. Dengan kasih, mereka bisa melakukannya dengan sukacita, tanpa ada rasa keterpaksaan atau keharusan yang tidak diinginkan, tetapi mereka benar-benar merelakan apa yang dimiliki untuk dipakai keperluan bersama karena adanya kasih. Solidaritas bukan sekedar empati, tetapi harus diwujudkan. Dalam pertemuan pertama sudah disebutkan salah satu bentuk solidaritas yang perlu kita lakukan pada saat ini, terutama di masa Prapaskah ini, yaitu pantang puasa dan doa. Itu adalah satu wujud daripada empati kita, wujud daripada solidaritas kita. Terutama ketika kita bisa berpantang dan berpuasa untuk dari kehidupan konsumtif kita, mulai mengerem keinginan belanja dan sebagainya, dan apa yang kita hasilkan dari usaha kita pantang dan puasa, inilah yang kita bisa salurkan kepada saudara-saudara kita yang lebih memerlukan. Dan yang tidak kalah penting adalah doa, menjalin relasi antara manusia dengan Allah. Pada pertemuan yang kedua, dengan subtema tantangan mewujudkan solidaritas untuk kesejahteraan bersama. Bahwa di dalam mewujudkan solidaritas itu ada tantangan yang sangat besar. Dan tantangan itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Yaitu egoisme. Di mana
kita sebagai manusia sering lebih mementingkan diri sendiri, berpikir untuk keuntungan diri sendiri, apa yang saya dapatkan dari apa yang saya lakukan ini. Kalau tidak ada hasilnya, lupakan. Egoisme ini menghalangi banyak kegiatan solidaritas manusia. Bahkan egoisme bukan hanya sekedar materi, tetapi egoisme dari watak atau dari sikap, penolakan, merasa tidak mampu, biar aja orang lain yang melakukan. Pelayanan-pelayanan adalah bentuk dari solidaritas itu juga. Banyak orang yang sudah mendapatkan ladang pelayanan tapi berusaha untuk menghindari dengan berbagai macam alasan. Pada saat itu, pada tema yang kedua, kita diberikan contoh seorang janda yang miskin. Seorang janda yang miskin, kita bukan berbicara tentang materinya, tetapi seorang janda yang miskin justru adalah seseorang yang perlu diperhatikan. Namun apa yang dilakukan oleh janda miskin adalah dia memperhatikan orang lain. Harusnya janda miskin ini adalah menjadi objek bagi orang-orang untuk berhidup bersolidaritas dengan berbagi, tetapi janda miskin ini malah berlaku sebagai subjek untuk memberikan perhatian kepada orang lain dengan memberikan seluruh nafkah hidupnya dalam satu hari tersebut. Ini suatu contoh yang luar biasa, di mana kita bisa belajar bagaimana menekan egoisme kita. Pada pertemuan yang ketiga, judul subtemanya sama dengan tema utama, yaitu semakin beriman, semakin solider. Di dalam melakukan atau mewujudkan tindakan seperti yang dicontohkan oleh janda miskin pada pertemuan kedua itu, di mana dasarnya pun adalah kasih, sehingga janda miskin itu bisa berubah dari objek menjadi subjek, selalu akan ada halangan. Di dalam pertemuan ketiga, kita sudah melihat apa halangan itu. Halangan itu bisa dari luar, kalau tadi egoisme dari dalam. Tetapi halangan yang pertemuan ketiga itu dari luar. Contoh yang ditampilkan adalah Zakheus yang begitu semangat untuk bertemu dengan Yesus, tetapi dia mempunyai halangan untuk bertemu dengan Yesus. Apa itu halangannya, Bapak Ibu? Fisik tubuhnya. Orangnya pendek. Itu yang digambarkan di Alkitab ya, bukan saya yang mengatakan orangnya pendek. Tetapi Alkitab mengatakan begitu, halangan itu menjadi hambatan bagi dia untuk bisa bertemu dengan Yesus atau untuk melihat Yesus yang sedang lewat di tempat itu. Namun, apakah Zakheus berhenti pada halangan tersebut? Menyerah? Atau ya sudahlah, ini nasib saya. Itu bukan nasib, tetapi adalah hal sesuatu yang harus diperjuangkan. Dan Zakheus melakukan sesuatu hal yang di luar dugaan. Dia memanjat pohon. Pohon itu sekarang dinamakan pohon Zakheus. Syukur pada Allah saya pernah melihat pohon tersebut. Semoga Bapak Ibu nanti juga mempunyai kesempatan untuk pergi ke Holy Land untuk melihat pohon itu. Nah, dari pertemuan Zakheus dengan Yesus melalui usahanya dia memanjat pohon, kemudian Yesus memanggil dia, saya akan berkunjung ke rumahmu. Maka terjadilah perubahan yang radikal di dalam kehidupan Zakheus. Yang dulunya jadi tukang palak. Zakheus pemungut cukai ya. Pada saat itu kalau dia ibaratkan sekarang yaitu menjadi tukang palak. Palak ini yang harusnya
harus bayar Rp1.000, harus membayar Rp2.000 dengan segala macam tekniknya yang dia lakukan. Maka pada saat itu terkenal bahwa pemungut cukai adalah seorang pendosa. Itulah kehidupan Zakeus sebelum bertemu dengan Yesus. Namun perubahan radikal terjadilah suatu pertobatan pada diri Zakeus. Perwujudannya apa? Dia menyatakan diri akan mengembalikan apa yang telah diperasnya selama jabatannya itu. Mengembalikannya bukan 1 kali lipat, atau apa yang dia ambil dikembalikan sebesar itu, tetapi berlipat-lipat. Ini adalah perwujudan pertobatan yang radikal. Saya ambil memeras Anda 1.000, saya kembalikan 5.000, bahkan saya kembalikan 10.000. Ini wujud pertobatan dan wujud solidaritasnya kepada orang-orang yang pernah diperas dan juga kepada masyarakat pada umumnya. Mengapa Zakeus bisa berbuat seperti itu? Berbalik jauh 180 derajat dari apa yang sebelumnya dia lakukan. Kalau dulu dia berjalan ke utara, sekarang dia berjalan ke selatan. Inilah pertobatan, meninggalkan apa yang dulu pernah dilakukan. Penyebabnya adalah pertemuan dengan Yesus. Wujud yang dia lakukan dasarnya adalah kasih. Dari 3 pertemuan itu, semuanya berdasarkan karena kasih. Bukan karena kita mampu, tetapi karena kita punya kasih. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke tema yang keempat. Tadi baru permulaan. Itu udah panjang. Nanti tema keempat ini akan lebih panjang. Mungkin 2 jam kita ngobrol di sini ya. Kita masuk ke tema yang keempat. Pada pertemuan terakhir ini, kita diajak untuk mewujudkan sikap tobat kita dengan melakukan tindakan-tindakan solidaritas yang nyata. Dengan harapan semoga melalui aksi solidaritas yang kita lakukan, semakin banyak orang terbantu dalam hidupnya, terutama di masa-masa pandemi ini. Marilah kita persiapkan hati untuk memulai pertemuan pada hari ini. Kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah, Bapa sumber kasih sejati, kami bersyukur karena Engkau memanggil kami untuk menerima rahmat keselamatan-Mu. Kami berterima kasih juga atas kesempatan pertemuan pendalaman iman ini. Semoga kami semakin mampu memperbaiki diri dan berani terlibat dalam usaha-usaha mewujudkan kehidupan bersama yang sejahtera. Terangilah akal budi kami, agar kami senantiasa terbuka dengan bimbingan Roh-Mu, sehingga kami mampu melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapak Ibu, saya akan memulai dengan kisah seseorang yang sudah sangat kita kenal dengan baik, yaitu seorang biarawati atau suster. Kira-kira siapa ya Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu kenal dengan baik orangnya. Bukan secara fisik, tetapi dari segala perbuatannya. Yaitu Bunda Teresa. Bunda Teresa. Santa Teresa. Kalau kita membaca kisahnya, Bunda Teresa itu berasal dari sebuah keluarga yang cukup baik, kemudian hidup oke, dalam zona nyaman, tidak perlu harusnya sampai melalang buana ke India, ke Kalkuta. Lahir di Makedonia saat ini.
saat ini disebut dengan Makedonia. Beliau mempunyai rasa keterpanggilan yang tinggi untuk melayani. Sampai suatu saat diizinkan oleh hierarki di sana untuk masuk ke dalam biara pada usia 17 tahun. Kemudian beliau meminta atas panggilan yang besar, beliau meminta untuk diutus ke tempat lain. Kemudian beliau diutus ke India untuk belajar di sana, memperdalam lagi ilmunya sambil melayani. Kemudian ladang pelayanan yang utamanya adalah di Kalkuta. Dari India, beliau pindah ke Kalkuta dan menyelesaikan seluruh pelayanannya di Kalkuta sampai wafat. Beliau pada posisi yang nyaman, tapi beliau tinggalkan kenyamanan itu untuk melayani orang-orang yang terpinggirkan. Kita banyak sekali mendengar cerita tentang pelayanan Bunda Teresa ini. Orang sakit kusta, beliau layani, orang miskin, beliau layani. Justru itulah panggilan dari Bunda Teresa ini, untuk melayani orang-orang yang terpinggirkan. Sampai-sampai pada akhir hayatnya, beliau diusulkan untuk menjadi orang kudus. Melalui proses panjang, seperti yang pernah kita pelajari dulu, bagaimana proses seseorang menjadi orang kudus, santa atau santo. Akhirnya Bunda Teresa pun dikanonisasi untuk menjadi Santa Teresa. Apa yang mendasarinya untuk melakukan itu semua? Kembali itu adalah kasih. Kasihnya yang berlimpah-limpah, kasihnya yang tak ada batasnya, bahkan sampai mengorbankan diri sendiri. Pada zaman saat ini, kita juga bisa melihat contoh yang baru saja kita dengar di berita-berita. Kita tidak mencampuri politik negara lain, tetapi kita bisa melihat suatu teladan yang diberikan oleh seorang suster atau biarawati di Myanmar. Bagaimana suster ini berlutut untuk menghalangi militer yang akan menembaki para demonstran. Berlutut, bahkan memohon agar militer tidak bertindak terlalu jauh untuk menyelamatkan para demonstran. Beliau diminta menyingkir, beliau tidak mau menyingkir. Lewati saya dulu kalau mau menembakin mereka. Tapi politik adalah politik. Apa yang dilakukan oleh suster ini adalah suatu teladan yang luar biasa. Beliau siap kehilangan nyawa untuk keselamatan orang lain. Apa yang mendasarinya? Kembali adalah kasih. Sampai di manakah kasih kita? Sejauh apakah kita bisa mewujudkan kasih kita? Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca kitab suci. Untuk yang sudah menyiapkan kitab sucinya, kalau yang belum saya akan membacakannya. Hari ini kita akan belajar kitab suci dari Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai 21. Ini perikop yang sangat menarik dan sangat kita gemari dan kita juga sudah sering mendengarkannya. Yaitu kisah 5 roti dan 2 ikan. Kisah yang luar biasa ya. Bayangkan kalau kita pada saat itu ada di antara 5.000 orang yang menerima makanan tersebut.
Inilah Injil Yesus Kristus yang diambil dari Injil Matius. Terpujilah. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang lain, ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti itu dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Kristus. Bapak Ibu, kisah ini kisah yang sangat menarik. Ada 2 pertanyaan di dalam pendalaman iman kita pada hari ini. Yang pertama, apa saja hal-hal yang menarik dari perikop kitab suci yang baru kita dengarkan ini? Menurut Bapak Ibu, apakah yang menarik? Apakah makan-makannya? Apakah yang lain? Yang pertanyaan kedua, apa artinya bagi Anda, bagi Bapak Ibu, sabda Yesus yang mengatakan, "Kamu harus memberi mereka makan"? 2 pertanyaan untuk pendalaman iman kita pada hari ini. Bapak Ibu pasti sudah punya pemikiran, pendapat, dan menemukan hal-hal yang menarik di dalam bacaan itu. Tetapi pada hari ini izinkan saya untuk memberikan pandangan-pandangan juga. Yang pertama, yaitu apa saja hal-hal yang menarik dari perikop kitab suci yang baru kita dengarkan ini. Kita mencoba melihat pada posisi ini ada 3 kelompok, ada 3 pihak, yaitu yang pertama adalah Yesus, kemudian
murid-murid, dan ada juga pihak orang banyak. Yang tadi dikatakan 5.000 orang, laki-laki, tidak termasuk perempuan. Situasinya pada saat itu terjadi ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes sudah dipenggal, kemudian Yesus menyingkir menuju ke tempat yang sunyi, di mana sebelumnya Yesus mengadakan pelayanan, penyembuhan, dan sebagainya, mengajar juga. Nah, ketika Yesus melangkah kepada tempat yang baru, yang sunyi, orang-orang yang sudah mendengar tentang Dia tidak mau kehilangan, maka mereka mengejar Yesus melalui darat. Dan ternyata melalui darat lebih cepat sampai daripada pakai perahu. Itu yang tercantum di kitab suci. Ketika Yesus mendarat, mereka sudah ada di sana. Yesus melihat banyak orang di situ. Nah, situasinya itu. Apa yang kondisi berikutnya yang terjadi, bahwa mereka ini sudah berjalan dengan jarak yang jauh, tentu lelah, capek, dan mungkin juga lapar. Ketika perjalanan itu terus berjalan dan menjelang malam, maka pihak kedua, yaitu murid-murid, itu merasa kasihan kepada para orang-orang yang mengikuti ini. Kemudian menyampaikan kepada Yesus, kiranya suruhlah mereka pulang, suruhlah mereka membeli makanan. Tapi apa yang dikatakan Yesus sungguh di luar dugaan daripada para muridnya. Yesus dan muridnya sama-sama mempunyai belas kasih. Terus di mana bedanya? Bedanya, Yesus mewujudkan belas kasih itu dalam suatu tindakan nyata. Ada suatu tindakan yang harus dilakukan agar belas kasih itu betul-betul terwujud. Bagi murid, belas kasih itu timbul karena mereka melihat para orang-orang yang mengikuti ini pasti kelaparan, kasihan. Oleh karena itu para murid minta kepada Yesus, sementara mereka suruh cari makan dulu lah supaya mereka tidak sakit nanti. Yesus dan murid sama-sama mempunyai rasa belas kasih. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus adalah bukan menyuruh mereka untuk pergi mencari makanan ke desa atau beli, tetapi Yesus menyediakan makanan itu dengan cara yang tidak terpikirkan oleh para murid. Karena Yesus adalah putra Allah. Yesus sangat tahu apa yang harus dilakukan. Sedangkan murid pada saat itu mungkin tidak berpikir bahwa akan bisa menggandakan roti itu. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Satu-satunya yang tahu bahwa mereka harus mencari makanan. Bahwa mereka harus mendapat makanan dengan jalan mencari. Itu yang mereka tahu. Nah, tindakan Yesus adalah membuat satu mukjizat. Para pengikut yang 5.000 orang itu menerima berkat dari Yesus dalam bentuk roti dan 2 ikan itu tadi yang dihasilkan dari mukjizat itu. Bapak Ibu, apa yang bisa kita dapatkan dari sini yaitu belas kasih. Tetap poinnya adalah kasih. Baik Yesus maupun murid mempunyai kasih. Tetapi kasih itu tidak akan ada artinya kalau tidak diwujudkan dalam tindakan nyata. Maka dalam tema kita pada hari ini adalah mewujudkan semangat solidaritas tersebut dengan mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Yesus maupun yang dilakukan oleh Bunda Teresa tadi. Kasih itu diwujudkan dalam suatu tindakan nyata. Bunda Teresa merawat orang, melalui kasihnya itu merawat orang.
memberi makan, merawat orang kusta, memperhatikan orang yang terpinggir. Itu adalah wujud. Yesus mewujudkannya dengan memberi makan kepada 5.000 orang yang sedang kelaparan. Murid-murid karena bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan, mereka mempunyai ide untuk menyuruh mereka mencari makan. Cari aja sendiri. Artinya kegiatan dihentikan dulu, cari makan supaya segar kembali. Karena ketidaktahuannya, apa yang harus dilakukan? Kasih itu tidak mewujud. Solidaritas itu tidak mewujud. Bagaimana dengan kita? Kadang ketidaktahuan itu membuat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kita supaya tahu? Tetap menjalin relasi dengan Allah. Melalui doa, melalui sakramen Ekaristi, melalui persekutuan dan sebagainya. Agar kita semakin tahu apa yang harus kita lakukan. Selain itu juga harus mengalahkan egoisme, selain itu juga harus mengalahkan tantangan-tantangan. Hambatan yang berasal dari luar, egoisme dari dalam. Kemudian kita bisa sampai mewujudkan seperti apa yang dilakukan para murid 2000 tahun yang lalu dengan menjual. Oke, katakanlah kita tidak melakukan itu pada saat ini, menjual dan harta-harta kita kemudian kita bagi-bagi. Tidak begitu saat ini, mungkin tidak bisa kita lakukan. 1-2 orang mungkin tetap bisa melakukannya dengan segala kelebihannya. Tetapi banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan, memberikan perhatian, memberikan kasih kita kepada mereka. Itu inti dari bacaan kita untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa artinya bagi Bapak Ibu atau bagi kita semua sabda Yesus yang mengatakan kamu harus memberi mereka makan. Memberi makan pada saat itu diibaratkan memang dengan memberikan roti dan ikan. Pada saat ini kita bisa melakukan dengan banyak cara memberi makan itu. Tetapi apa yang ingin disampaikan oleh Yesus adalah kalimat memberi makan itu bisa kita artikan bahwa kita harus memperbaharui diri terus-menerus untuk membantu orang lain keluar dari kesusahan atau himpitan. Terus-menerus memperbaharui diri. Karena kadang-kadang timbul suatu kebosanan, kejenuhan. Tapi kita terus harus memperbaharui diri. Baik, Bapak Ibu, kita selesai dengan kitab suci. Saya akan menyampaikan sedikit tentang peneguhan. Nanti di dalam pendalaman iman lingkungan, diberikan kesempatan kepada umat-umat yang ikut untuk menyampaikan pendapatnya. Menyampaikan pendapatnya sebelum para pendamping nanti memberikan peneguhan. Peneguhannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Itu adalah wujud peneguhannya. Tetapi biarlah berkembang dulu apa yang terjadi. Kita ajak para umat untuk aktif mengikuti dan aktif berpendapat. Baik, yang terakhir, berbelas kasih hendaknya diwujudkan dalam tindakan-tindakan nyata agar orang-orang yang kesulitan sungguh terbantu dalam hidupnya. Dalam membantu, seringkali kita terjebak dalam situasi merasa tidak mampu dan tidak tahu harus berbuat apa. Ini fakta. Kita merasa tidak mampu dan kita tidak tahu harus berbuat apa. 5 roti dan 2 ikan menjadi gambaran bagi kita bahwa sumbangan kecil yang dilandasi belas kasih
akan memberi manfaat yang besar bagi orang-orang yang membutuhkan. Marilah kita memperbarui hidup kita sebagai murid-murid Kristus agar semakin berani berkorban dan mau terlibat dalam upaya-upaya nyata untuk membantu orang-orang yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Semoga berkat usaha dan niat baik kita, semakin banyak orang mengalami hidup sejahtera. Makan sampai kenyang. Ayat 20 dari kitab suci yang kita baca tadi. Akhirnya Bapak Ibu, kita sampailah di ujung katekesi kita pada hari ini. Kita sudah belajar 4 kali tentang bagaimana solidaritas itu sudah ada sejak zaman para rasul atau gereja perdana. Kemudian bagaimana kita diminta untuk belajar mengalahkan egoisme kita. Kemudian yang ketiga, kita diajak untuk mengalahkan hambatan-hambatan dari luar dikala kita akan mewujudkan solidaritas itu. Kemudian yang hari ini kita pelajari bagaimana kita mewujudkan rasa solidaritas itu bagi kalangan orang-orang di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa penutup dan berkat. Allah Bapa Maha Rahim, terima kasih atas kesempatan berharga bagi kami untuk berkumpul dan menimba inspirasi dari sabda-Mu. Kuatkanlah niat kami untuk memperbaiki langkah laku hidup kami menjadi lebih baik seturut kehendak-Mu. Semoga usaha-usaha kami dalam mewujudkan semangat solidaritas semakin membantu banyak orang mengalami kehidupan yang lebih baik dan banyak orang semakin mengalami cinta kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan besertamu. Marilah kita semua melanjutkan kehidupan kita dengan berkat yang berasal dari Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semakin beriman, semakin solider. Shalom, terima kasih, sampai jumpa.